depan saya sini di tengah. Kecuali anak-anak sekolah minggu, oke. Yang merasa Sunday School boleh duduk sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi yang yang bukan Sunday School boleh duduk di tengah. Tolong diisi yang di tengah. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini? Sebelum kita akan memulai Sunday service today, kita berdoa sama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau sore hari ini kami bisa berkumpul bersatu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hari ini Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami Tuhan. Hari ini kami mau bertemu Engkau Tuhan. Biar hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Kami mau menaruh semua beban, masalah kami, apapun yang membebani hidup kami Tuhan. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Hari ini kami hanya mau ketemu Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sukacita kami, Engkau adalah kesembuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat ruangan ini Tuhan. Kami mau tolak segala roh-roh yang tidak berkenan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Kami memberkati anak-anak Sunday School. Kami percaya Tuhan, mereka adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi setiap anak-anak kami, Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan. Hari ini Tuhan, acara kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Saudara, saya teringat Nabi Daud. Saya paling senang kalau kita ngomong soal Nabi Daud. Dia adalah seorang penyembah, karena dia tahu siapa yang dia sembah itu Tuhan. Kemarin Cini bilang ada di Mazmur 23 ayat 6, dia bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku. Ini terlihat aneh saudara. Di sini katanya mengikuti, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Padahal saat ini orang manusia, orang dunia semua mencari berkat, mencari tentang kesempatan. Tapi kita, anak-anak Tuhan, hanya mencari Tuhan. Kebajikan dan kemurahan ada di belakang kita, mengikuti kita kemanapun kita pergi. Di sini banyak anak-anak muda. Saya cuma mau bilang, asal kita cari Tuhan, cari kekuatannya, cari apa yang Dia punya, karena Dia adalah pencipta. Semua kebajikan, kemurahan, berkat ada di belakang kita, akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Perkenanan Tuhan akan mengikuti kita. Saat ini saudara, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Dia Tuhan yang baik. Dia selalu ada dalam sertaan kita. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini berikan sembahmu kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu apa yang sudah Tuhan kasih. Berterima kasih pada Tuhan buat segala kesehatan, buat sekolah kita, buat pekerjaan kita, bahkan keluarga kita yang masih ada bersama-sama dengan kita. Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saya beri waktu pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan saat ini 1 menit. Berterima kasih akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, dalam apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat dalam setiap hidup kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami ada dalam rumah-Mu saat ini. Kami mau bersekutu bersama Tuhan, bersatu hati, satu jiwa, satu suara untuk meninggikan nama Tuhan Yesus di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Love you Lord, for
Haleluya, amin. Thank you Jesus. Haleluya, siapa yang masih semangat? Kasih tos dulu ke sebelah kiri kanannya. And welcome to Pierre and Candice, your first session today. Welcome to the church. Bebas bebaskan aku pada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya nama Dia membebaskan kita. Haleluya.
Saat mendengar kata gereja, apa yang muncul di dalam benak Anda? Siapa, di mana, bagaimana? Seperti apa seharusnya gereja itu? Online, onsite, hybrid? Gereja terus diguncang oleh berbagai keadaan dan perubahan. Apakah gereja telah berubah dari mandat awalnya? Apakah gereja telah redup sinarnya? Bisakah kita kembali menjadi seperti gereja yang Tuhan rancangkan? Sebuah pesan yang akan saya sampaikan, greater destiny untuk gerejanya, untuk Anda, untuk saya di IJF Conference 2021. Hi, welcome to IJF. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjfdarlington.org. Jemaat diundang untuk mengikuti IFJF World Conference Online pada hari Kamis tanggal 5 Agustus dimulai jam 6 sore waktu New Zealand. Kunjungi website world.ifjfconference.com. IFJF Conference secara online akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Untuk hari Jumat tanggal 6 Agustus, kita akan mengikuti bersama sesi 4 dan 5 di Auditorium Life Point jam 6.30 sore. Acara akan dimulai dengan dinner potluck, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti session online. That's all the news for this week. Hope you guys have a great day. God bless you and goodbye. Terima kasih untuk pengumuman hari ini. Aku mau bagiin satu firman dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman apa ya? Aku tiba-tiba kedapetan firman ini yang menguatkan aku ya. Maksudnya kita selama seminggu ini mungkin ada rasa campur aduk, dalam artian mungkin ada yang happy, mungkin ada yang dilema dalam pekerjaan, dalam studi, apapun itu juga. Tapi dari firman ini, di Ulangan 31 ini, Tuhan tuh bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan dan menyertai engkau. Amin. Baik, kita semua, mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau memberi sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan, kiranya Kau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita berdiri, kita mau membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bukan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
kita akan mendengarkan firman Tuhan, masuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada bersama kami. Henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena dalam segala apapun, Engkau selalu ada di setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau terus bersama dengan Engkau Tuhan. Bawa persembahan yang terbaik buat Engkau. Kami membangun mezbah kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian sembah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, di hati kami Tuhan, biarlah kami mempersembahkan persembahan yang kudus di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang menguduskan setiap kami Tuhan. Engkau yang membenarkan setiap kami Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan masuk lebih lagi, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena disitulah Tuhan kedamaian kami berada Tuhan. Dekat dengan Engkau seumur hidup kami, tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
Saya mengundang setiap dari kita semua yang hadir di sini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Saya mengundang setiap dari kita untuk berdoa, menghentikan waktu sejenak, ucapkan rasa syukur kepada Tuhan kita yang telah menebus setiap dosa-dosa kita dari kematian. Sebab apa yang telah aku tuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu pada waktu malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atas roti itu dan dia memecah-mecahkannya dan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan hati yang mengucapkan syukur kita menerima roti. Mari kita angkat cawan ini. Demikian dia juga mengambil cawan. Dia sudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan syukur kami mau menerima cawan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Sekali lagi berterima kasih Tuhan, kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa menerima perjamuan kudus secara bersama-sama ya Tuhan dalam gereja Tuhan. Terima kasih
Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kau berikan hati yang penuh damai sejahtera ya Tuhan, hati yang penuh bersyukur ya Tuhan, bahwa segala dosa-dosa kami telah Kau bayar lunas ya Tuhan, kayu salib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kita syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman ini Tuhan, bagaikan pedang bermata dua yang merobek setiap hati kami Bapa. Sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi orang yang tidak sama lagi Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu ke depan ini Tuhan. Terus terfokus ya Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Sekali lagi saya mau welcome Candice, Pierre, and papanya Candice yang baru hadir hari ini. Welcome. Hari ini kita masih memiliki tema yang sama sesuai dengan tema 2 bulanan, yaitu Living Inside Out. Oke. Sebelum saya memulai tema yang baru hari ini, tetapi saya mau sedikit flashback sharing saya yang mengenai minggu lalu, yaitu leadership is not a position. Okay? Leadership is not a position, but leadership is the ability to influence others. Seperti kita dengar bahwa saat itu Raja Saul, meskipun dia dalam posisi sebagai raja, tetapi dia tidak bisa memiliki influence terhadap prajuritnya, bahkan terhadap anaknya sendiri dia tidak bisa memiliki influence. Sedangkan Daud, meskipun dia bukan seorang raja, tetapi dia memiliki sebuah influence terhadap banyak orang. Nah, kemudian ada 4 poin yang kita belajar dalam minggu lalu. Yang pertama adalah mengenai learn followership, di mana kita sebelum menjadi seorang leader, kita harus belajar menjadi seorang follower, karena kita harus bisa step into the shoes. Sebelum kita bisa melead, kita harus belajar bagaimana kita follow. Terutama kita adalah harus menjadi follower of Jesus yang sejati. Yang kedua adalah kita harus develop self discipline, di mana kita harus belajar disiplin menjadi seorang yang karakter yang lebih baik, karakter yang seperti Kristus. Kemudian yang ketiga adalah practice patience, harus sabar, ya kan? Semua ada prosesnya. Menjadi seorang leader bukannya langsung seperti membalikan tangan, tapi ada jenjangnya, prosesnya. Kadang-kadang kita harus jatuh dan bangkit lagi. Kemudian yang keempat adalah yaitu seek accountability, di mana seorang leader kita harus berani untuk seek accountability. Artinya adalah kita harus berani untuk minta advice, berani untuk ditegur dan dikritik oleh follower kita. Selama kita berbuat yang benar, tentu kita bisa
berkata dengan benar juga. Tetapi banyak orang yang tidak mau dikritik. Nah, seorang leader kita harus berani untuk seek accountability. Oke? So, kembali lagi dalam kemarin kita ngomong karakter over karisma, ya kan? Karakter of orang yang mana di iCare kita udah pertanyaan ya, saya rasa heboh nih yang bertanya. Siapa yang lebih pilih karakter atau pilih karisma? Saya ingat kemarin di acara Perkiwi Kahani kesaksiannya yang mengenai pas dia melihat calon suaminya, wah gantengnya, itu melihat secara karisma, ya. Tetapi karakternya baru 2 bulan ya, belum kenal belum karakter palsu itu kemarin kan. Nah, jadi kita jangan melihat orang dari karisma, tapi lihat dari karakter. Demikian juga kita sebagai leader, jangan kita menonjolkan karisma kita, tetapi karakter kita lah yang harus kita tonjolkan. Kemudian selanjutnya adalah what's your thoughts, they become your words. What's your words, they become your actions. What's your actions, they become your habits. What's your habits, they become your character. And what's your character, it becomes your destiny. Jadi untuk kita bisa menjadi sebuah destiny, tujuan kita menjadi seorang leader yang baik, kita harus dimulai dari apa? Pikiran. Pikiran kita harus baik, baru kita bisa reach apa yang baik. Oke? Tema ayat yang masih sama kita baca dulu, yaitu 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, kita baca sama-sama ya, 1, 2, dan 3. Gembalakanlah kawanan domba yang dipercayakan Allah kepadamu dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Jangan mengambil tanggung jawab itu untuk mencari keuntungan, tetapi kerjakanlah pelayanan tersebut karena sungguh-sungguh ingin. Oke. Hari ini kita belajar untuk dari Petrus, yaitu untuk tidak mencari keuntungan, ya. Adalah sifat seorang manusia yang selalu mencari keuntungan. Oke. Banyak orang datang ke gereja punya masing-masing banyak tujuannya, ya kan? Banyak yang bukan cari Tuhan, cari jodoh, cari teman, oke? Cari pekerjaan kadang-kadang, atau cari koneksi bisnis partner, ya kan? Atau cari orang yang bisa dipinjamin duit, ya kan? Cari yang convenient, ya kan? Nah, segala itu tujuan orang banyak, saudara-saudara, ya kan? Demikian juga saya sendiri dulu sebelum bertobat, setiap kita bukannya ke gereja ya, setiap apa yang saya mau lakukan, saya selalu pikir dulu, untung gua apa gitu, what's in it for me, gitu, ya kan? Nggak usah, saya nggak mau apa, saya jujur aja, gitu. Setiap kita mau pergi ke suatu tempat atau kemana, untungnya gua apa? Apakah gua mesti keluar uang gitu, ya kan? Kalau keluar uang, ya aja dah. Nah, itu adalah sifat sebagai manusia. Kita pikir untung ruginya dulu. Makanya judul hari ini adalah What's in it for me? Katakan kanan kiri. What's in it for me? Oke, siap? Jadi kita kembali lagi dalam mencapai suatu karakter, suatu destiny, kita harus memiliki mindset yang benar dulu. Mindset, oke? How we view things is how we do things. Okay? How we view things is how we do things. Again, from John Maxwell. Kita lihat ya kisah-kisah dari para rasul, seperti Paul kemarin, bahwa dia tahu what awaits him ketika dia harus pergi ke Yerusalem, bahwa jail and trial awaits him. Tetapi dia nggak give up. Dia tetap pergi untuk terus mengabarkan Injil, meskipun dia tahu apa yang menanti dia, yaitu kesusahan. Ya kan? Kalau kita baca history, ya kan, kisah banyak rasul, semuanya matinya nggak mengenakan, tapi semua gigih mati sebagai martir. Why? What's in it for them? Itu yang kita harus pikirkan. What's in it for them? Apakah mereka mendapatkan sesuatu di dunia ini sehingga mereka
berani mati, atau mereka mengetahui sesuatu yang kita mungkin tidak tahu atau kita seringkali mengabaikannya. Mari kita belajar akan hal ini. Jadi hari ini saya akan membawakan 3 perspektif, di mana kita melihat perspektif dari kisah dari Samaria. Oke, yang kita akan baca. Jadi Parable of the Samaritan. Tentunya kalian semua sudah hafal cerita ini, ya kan? Di mana pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." So, dari kisah ini kita bisa mengambil 3 perspektif. Oke? Perspektif yang pertama yaitu dari perspektif robber, si penyamun. Ya kan, dikatakan tetapi untuk dari perikop yang 29 dikatakan apa? Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Perspektifnya adalah, what is yours is mine, and I am going to take it. Katakan kanan kiri. Next slide. What is yours is mine. What is yours is mine. Katakan dong dengan ini. What is yours is mine, and I am going to take it. Nah, ini adalah perspektif dari yang pertama, dari perspektif perampok, ya kan? Siapa di sini yang perampok? Gak ada yang mengaku ya. Mungkin kita merasa, wah ini mah bukan gua nih, gua mah bukan perampok. Tapi pernah gak kita sadar ya, bahwa kita itu juga adalah perbuatan-perbuatan kita adalah sebenarnya merampok. Benar? Contohnya aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kita melihat anak-anak kecil lah, toddler, gitu kan? Mereka seperti kemarin saya di iCare ngelihat Chloe ya. Chloe baru belum sampai 1 tahun, ngomong aja belum bisa, ya gak? Tetapi dia melihat cicinya Chelsea pegang mainan, dia langsung
marah gitu ya, langsung kayak wuh gitu. Kayaknya mau mengambil, merebut, ya kan? Tapi yang lucunya kalau saya ngambil, dia senang-senang aja gitu, ketawa-ketawa. Nah, itu adalah dari kecil. Saya nanya ke emaknya, siapa yang ngajarin gitu? Nggak ada yang ngajarin, ya kan? Tetapi dia sudah bisa memiliki hal yang demikian, seperti pemikiran yang seperti demikian. Dalam toddler di pikiran seperti ini. If I don't have it, then it's mine. Oke? Ya nggak? Lihat nggak? If I like it, then it's mine. If I have it for a while, then it's mine. If I saw it first, it's mine. If I'm having fun with it, it's mine. If it's broken, It's yours. it's yours. Right? Semuanya mine, but if it's broken, it's yours. Itu adalah kita semua secara nggak sadar adalah sedikit robber. Saya melihat anak-anak saya saja yang udah bukan toddler lagi, udah dewasa, they still act toddler, ya kan? Seperti perampok. Kemarin di meja makan ya, ketika kita makan, Spencer itu saksinya ya Aldo ya, Spencer ada Gatorade gitu ya. Yang abangnya langsung bilang, where did you get that Gatorade gitu. Itu kalau Spencer nggak bilang, your one is downstairs gitu, itu langsung di snap gitu, this mine, I bet you, ya kan? Itu adalah sebuah sifat manusia. Itu, what is yours is mine. Oke? So, kalau kita mengambil hak orang lain, apa yang menjadi hak orang lain, kita adalah robber, perampok, secara tidak sadar. Jadi that's the first perspective. Oke? Perspektif yang kedua yaitu the priest and Levi. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, the second perspective adalah what is mine is mine and I am going to keep it. Katakan sama-sama. What is mine is mine and I am going to keep it. Kadang-kadang kita berpikiran seperti ini ya, ini pikiran selfish. What is mine is mine gitu. And I'm going to keep it. What do we keep? My time, ya kan, my energy. Kenapa orang Levi ini nggak stop? Ya, udah ngapain gitu kan? Kadang-kadang it's not my fault dia dirampok, ya kan? I'm busy. I have something else to do, ya kan? If I stop, apa yang akan terjadi, ya kan? Maybe I'm going to miss my appointment in Jericho, ya kan? Maybe I'm going to, if I help the man, my research gonna ruin, gitu kan? Or like perhaps the bandit is still somewhere. That man is a bait, gitu ya. Berapa banyak kita mau nolong orang, wah jangan-jangan ini bait, gitu kan? Sedangkan ada rampok di belakang, ya kan? Banyak hal yang kita bisa katakan, is excuses and excuses, ya kan? Padahal ini adalah perspektif yang kedua. What is mine is mine and I'm going to keep it. Tapi kita nggak mengerti kadang-kadang bahwa sesuatu hal mengenai demikian. Jadi ada suatu ilustrasi ya, ilustrasi yang lucu. Jadi dulu saya pernah bertemu dengan seorang teman, kita makan di McDonald. Siapa yang suka nih ya McDonald fries, kentang McDonald, ya kan, wanginya tuh beda dengan yang kita goreng biasa. Sama itu. Kemudian kita lagi makan, kemudian biasalah seorang ayah pasti beli, kemudian padahal udah dibeli, ya, oh ini untuk anaknya. Biasa ya kalau orang tua dia nggak beli untuk dirinya sendiri, ya kan, kadang-kadang kemudian dia nyomot gitu kan, set gitu. Tapi langsung anaknya bilang,
It's mine, gitu kan. Siapa yang relate di sini? It's mine. Gitu. Wah. Oh, ada anak youth yang angkat tangan. It's mine. Okay, I'll give you these 3 points. Okay, 3 points about the fries. The parents bilang, buset ini anak ya. Gua mau coba comot 1-2 fries aja, nggak dikasih. It's mine. Dia nggak tahu ya. 3 poin ya. Poin pertama, dia nggak tahu kalau kentang itu dari mana. Jangan lihat iklan dari kentang dari mana, dari kentang itu yang beli gue, ya kan? Gue yang nganter ini orang ke McDonald, ya kan? Gue yang nyetirin, gue yang order, gue yang bayar, gue yang anterin, bener gak? Masa gue nggak boleh ngambil? I am the source, itu kan kata kalian, bener gak? I am the source. Kadang-kadang anak nggak mengerti kan? It's mine. Yang kedua, poin kedua adalah kalau aku mau, ya kan, kalau bapaknya dia bilang ini, I am the source. Dia bilang kalau gua saat itu nggak meredam diri gua akan ambil itu kentang, ya kan? You do not behave correctly, ya kan? Aku bisa nggak? Bisa. You need to behave correctly, young man, gitu kan? I can snatch away the fries, or in fact, I can go to the counter and buy 50 more fries and just dump it on the kids, ya kan? I have the power to do that, ya kan? Saya bisa beli, ya kan? If I want to do that, I have the power. Oke? Poin yang ketiga adalah I don't need your fries. I can just go and buy it myself. But I just want to get two. Ya kan? I don't want to I just want to get two. Paham ya? So, kids, listen to this, okay? Okay, so what is mine, and I'm going to keep it. Third perspective, yaitu dari perspektif the Samaritan, of course. So, what is mine is not mine, and I am going to manage it. Katakan kanan kiri. What is mine is not mine, and I am going to manage it. Okay? Apa yang kita punya is not ours, and we are the manager. Kita nggak ngomong di sini soal money only, ya kan? It's not talking about possession. We are talking about everything, from time, from our body. Everything is not ours. Even kids, wife, spouse is not ours. We just Tuhan cuma yang memberikan supaya kita bisa saling membantu menjaganya. Oke? Banyak orang yang selfish, ya kan? Oh, disuruh datang gereja, suruh pelayanan, ya kan? Oh, nggak punya waktu, ya kan? Busy, gitu, ya kan? I need bahkan excuse-nya, I need my me time, ya kan? I need my quality time with the family, quality time with myself. It's not. It's a poor management. Okay? Every one of us is given the same time. Waktu yang saya punya sama waktu yang kalian punya sama apa enggak? Nggak ada orang kaya punya waktu lebih daripada orang yang miskin. Semua punya waktu yang sama. Kenapa orang bisa menyempatkan diri, melayani, dan sebagian tidak? It's just a management. How do you manage your time? Ya kan? Mana yang kamu pilih? Untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Kembali lagi dari perspektif what's in it for me. Kalau kita ngomong what's in it for me, tentunya kita prioritas kita sendiri. Makanya kita perlu mengetahui bahwa ketika Ayub yang tadinya banyak ternak, banyak anak, ketika dia mengalami kesusahan, dia cuma bilang satu hal ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Terpujilah nama Tuhan. Oke, so we need to know this perspective yang benar. Kalau kita belajar dalam parable of the talents, di mana ada 1, 2, dan 5 talents, masing-masing ada 3 orang, ya kan, diberikan 1 talent, 2 talent, dan 5 talent. Yang 5 talents memberikan kembali 5 talent. Yang 2 talents memberikan kembali 2 talent. Sedangkan yang 1 talent, apa yang dikerjakan oleh dia? Dikubur. Dia bilang, bos ini mau nyari untung aja gitu. Ngapain kasih dia untung? Dikubur. Ketika bos itu kembali, dia bilang, kamu malas, ya kan? Demikian juga kita semua sudah diberikan tugas, ya kan? Dari sharing-sharing dari minggu lalu, bulan lalu, bahwa kita punya tugas, yaitu untuk mengabarkan kabar baik, untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang, lead others to Jesus. Oke? Jangan kita malas gitu. Use our time. Kembali lagi tadi perspektif tentang ini, ya kan? God is the source. Katakan, God is the source. Ya? Jangan kita merasa kita sudah work hard for everything. This is mine. I'm not talking about position, okay? Everything. We can't say, oh, this is mine. Coba pikirkan dengan put yourself into the dead shoes. Gitu. Ketika kamu mengambil frust dan kamu digituin. Demikian juga ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, apapun itu, kita bilang, no, this is mine. Kemudian God has the power. Dia yang bisa memberi, tentu dia juga bisa mengambil juga. Oke? Dia bisa memberikan lebih banyak lagi kalau kita faithful. Kemudian kita perlu tahu bahwa Tuhan itu nggak membutuhkan apa-apa dari kita, ya kan? Persembahan kita emang Tuhan perlu? Enggak. Tapi Tuhan mau tahu hati kita. Apakah kita setia? Ya kan, kita mau menyenangkan hatinya, loyal. Itu yang Tuhan mau. Dia cuma melihat hati. Ini yang sudah diberikan, we manage it and we give back. Itu aja. Saya mau pakai tim worship. So you are the manager, okay? Ingat, you are the manager. Your job is apa? To lead other people to know Jesus. You are going to manage and you are going to lead. Gitu. Kalau kita nggak bisa memikirkan hal-hal yang demikian, maka kita akan selalu memiliki perspektif yang seperti mungkin number 1 atau perspektif number 2. Saya mau mengundang kita semua untuk move up to the next level. Itu dimana kita setelah kita memiliki perspektif level 3, di mana dalam setiap kehidupan kita mulai pikir bagaimana kita hidup. Kalau kita nggak bisa memiliki perspektif seperti itu, maka kita akan terus memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Kita mencari apa yang menjadi keuntungan buat kita, ya kan? What's in it for me? Pelayanan kita, what's in it for me? Pelayanan itu seperti praise and worship aja nggak mudah, ya kan? Jam 2 harus di sini, latihan sampai 4 gitu. Dan it's a commitment. Tapi saya percaya semuanya yang melayani di sini nggak bilang what's in it for me. Mereka melayani karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Demikian juga pelayanan dalam memasak dan sebagainya. Nggak ada, saya percaya di sini bahwa what's in it for me. Karena kalau kita berpikir what's in it for me, nothing. Kita semua adalah volunteer, termasuk saya. Nggak ada yang dibayar di sini. Makanya what's in it for God. Amin. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
curang saat ku datang berdiam. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang berdebar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami belajar ya Bapa, bahwa semua yang kami miliki ya Tuhan, semuanya adalah milik-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk bisa memiliki perspektif level 3 ya Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, di dalam setiap kami mau melangkah ya Bapa, di dalam setiap pikiran kami ya Tuhan, biarlah perspektif ini ya Tuhan terus ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi karakter yang seperti Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk selalu bisa mau melayani sesama kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ya Tuhan untuk mencintai Engkau ya Tuhan selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita terima berkat kepada Tuhan. Jika Engkau telah mendengar firman yang disampaikan pada hari ini dan dengan setia melakukan firman-Nya, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengasihi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atas lumbungmu, dalam segala studimu, dalam segala usahamu, dan dalam segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami bisa masih datang ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan secara onsite ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ya Tuhan. Kau terus lindungi kami ya Tuhan. Kami terutama untuk kota Wellington di mana kami berada ya Tuhan. Kau terus lindungi kota ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya penyakit COVID ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Bapak, ajar kami ya Tuhan untuk bisa menjadi terang dunia ya Tuhan di dalam kota ini ya Tuhan. Pakailah gereja-gereja yang ada di kota ini ya Tuhan, yang terus berapi-rapi ya Bapak, untuk bisa menjadi terang ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk negara Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan in control ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan teman-teman kami, sanak saudara kami ya Tuhan, orang tua kami ya Bapak, keluarga kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya Bapak, dan semua teman-teman keluarga Kristus kami ya Tuhan yang ada di negara Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus pelihara mereka ya Tuhan. Berikan hati yang penuh damai sejahtera ya Tuhan, kesehatan ya Bapak. Jauhkan mereka dari mara bahaya ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi juga mau nyata makanan ya Bapak. Kau berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday.